Ya puji Tuhan. Ada Mami sudah sampai, puji Tuhan. Mami bikin kejutan hari ini ya, nggak bilang-bilang tiba-tiba sampai di sini, luar biasa. Ya, kalau Tuhan mau tidak ada yang sukar, amin. Puji Tuhan, kita mau bangkit berdiri, kita mau mulai ibadah kita pagi hari ini. Saya undang hambanya Bapak Gembala Obi Mesak untuk menyalakan menorah. Panggilan sabat buat umat yang Tuhan kasihi dari Yesaya 58 ayat 13 dan 14. Jika karena sabar engkau membalikan kakimu dari melakukan apa yang engkau sukai pada hari kudusku, dan menyebut sabat sebagai kesenangan yang dimuliakan bagi kekudusan Yahweh, dan engkau memuliakannya dengan tidak melakukan jalan-jalanmu sendiri, tanpa mencari kesenanganmu sendiri atau membicarakan perkataanmu, maka engkau akan menyukakan dirimu sendiri dalam Yahweh, dan aku akan membuatmu melintas di atas tempat-tempat tinggi di bumi, dan membuatmu makan dari milik pusaka Yakub leluhurmu, sebab mulut Yahweh telah berfirman. Amin. Tempat ini seperti
kami di surga bertata. Daulat Tuhan penuhi tempat ini. Engkau yang membuat, menciptakan, yang tidak ada menjadi terimalah puji sembah kami. Haleluya. Kudus, kuduskan kami, layakkan kami Tuhan. Di kanan-Mu kaki nara samoko kaki nara. Engkau yang mentahbiskan ibadah ini ya Aba Yahweh yang maha mulia. Biarlah nama-Mu yang perkasa dan dahsyat itu memenuhi ruangan ini dan memenuhi setiap umat Tuhan yang menyaksikan juga dari sosial media. Berikan kami hati yang memuji dan menyembah Engkau ya Bapa Yahweh yang maha mulia. Urapi kami, kuduskan kami, layakkan kami. Pertolongan kami datang di dalam nama Bapa Yahweh. Engkau mengurapi setiap umat dan hamba-hamba-Mu yang melayani pada hari yang Tuhan pilih dan panggil. Kiranya apa yang mereka katakan dan nyanyikan semuanya tentang-Mu Bapa. Dan nama-Mu yang besar dan dahsyat itu memenuhi hati dan tempat ini. Hamba habiskan ibadah ini hanya di dalam nama Yahweh Tuhan, Yesus Masih dan Roh Kudus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita mau menyembah Dia. Biarlah Roh Kudus yang berkuasa atas kita. Roh Kudus yang membawa kita masuk lebih lagi di hari Sabat, di hari kekudusan ini. Kami percaya Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah umat-Mu Tuhan. Karena hari ini Engkau yang memerintahkan buat kami untuk kami datang beribadah, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat, Tuhan mau dekat dengan umatnya, haleluya, yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, sujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu
hanya kemuliaan-Mu. Hadir di bait kudusnya, satu mencari wajahnya, berseru berdoa, sujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan, Kau dekat dengan umat-Nya, Haleluya. dengan segenap hatinya, berseru berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku
jadikan kami penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran-Mu Tuhan. Sehingga kami yang lemah dikuatkan, kami yang sakit disembuhkan, segala beban berat kami Tuhan angkat saat kami menyembah dan memuji-Mu Tuhan. Kami percaya Bapa, ada kuasa Tuhan yang tidak terbatas, yang memasuki setiap kami dan memenuhi, berdiam di dalam setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau terus menaikkan pujian penyembahan kami Bapa. Biarlah roh-Mu Tuhan berkuasa atas kami. Haleluya, Bapa-Ku datang.
Bapa, kami mengucap syukur Tuhan di hari Sabat ini Bapa. Terima kasih Tuhan buat kasih sayang-Mu, buat kemurahan dan belas kasihan-Mu buat kami umat-Mu, jemaat GPRI, haleluya. Kami datang beribadah pagi hari ini Tuhan, dan kami percaya Bapa Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau hadir buat setiap kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, di hari Sabat ini Bapa, biarlah Tuhan mengenyangkan kami dengan perkataan-Mu Tuhan. Berbicaralah buat kami Tuhan. Tuntun pimpin langkah kami Bapa, sehingga kami menjadi orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar Bapa, kami juga akan bersama-sama mendeklarasikan apa yang kami percaya, bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi, Bapa Yahweh di dalam Yeshua HaMashiach, yang telah memerintahkan buat kami untuk kami memiliki kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama kami. Tuhan, Engkau telah memberikan keselamatan buat kami di dalam Putra-Mu Yeshua HaMashiach. Biarlah Tuhan saat ini Bapa, kami mau taat mengerjakan keselamatan itu. Engkau juga akan pakai hamba-hamba-Mu Tuhan, para ahli-Mu Bapa, Engkau pakai untuk memazmurkan juga membacakan setiap firman Tuhan yang akan mengisi hati kami, sehingga Torah itu bukan lagi tulisan, akan tetapi Torah itu hidup di dalam setiap kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, di dalam nama Putra-Mu Yeshua HaMashiach yang telah memberkati kami di hari Sabat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Kita mau bangkit berdiri, kita mau sama-sama membaca firman Tuhan dari kitab Markus pasal yang ke-12 ayat 29 sampai 31. 3, 2, 1. Jawab Yesua, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Yahweh Tuhan kita, Yahweh itu Esa. Kasihilah Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Keluaran 20 ayat 3 sampai 17. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Yahweh Tuhanmu adalah Tuhan yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Yahweh Tuhanmu dengan sembarangan, sebab Dia memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, dan hari ke-7 adalah hari Sabat Yahweh Tuhanmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hambamu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Yahweh menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Yahweh memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Yahweh Tuhanmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Selanjutnya saya serahkan kepada para ahli, ya, silakan duduk.
Pembacaan Al-Halel yang terambil dari Mazmur 119 ayat 13 sampai dengan 120, demikian firman Tuhan. Aku membenci hati yang bimbang, tetapi aku mencintai Taurat-Mu. Engkaulah perlindunganku dan perisaiku. Pada firman-Mu aku berharap. Jauhlah daripadaku, hai pelaku kejahatan, karena aku akan menaati perintah-perintah Elohimku. Topanglah aku dengan firman-Mu, supaya aku hidup, dan jangan biarkan aku malu karena pengharapanku. Peganglah aku, maka aku akan diselamatkan, dan aku akan selalu memperhatikan ketetapan-ketetapan-Mu. Engkau telah menginjak-injak semua orang yang menyimpang dari ketetapan-ketetapan-Mu, karena kebohongan adalah dusta mereka. Engkau telah membuang orang fasik di bumi bagaikan sampah. Oleh karena itu, aku mencintai peringatan-peringatan-Mu. Tubuhku menggigil karena kedahsyatan-Mu, dan aku takut akan hukum-Mu. Amin. Pembacaan Torah diambil dari Kejadian 13 ayat 1 sampai 18. Maka Abram pergi keluar dari Mesir ke tanah Negeb, ia dan istrinya dan segala yang dipunyainya, dan Lot bersamanya. Dan Abram sangat berkelimpahan dengan ternak, perak, dan emasnya, dan dia meneruskan perjalanannya dari Negeb, bahkan sampai ke Betel, ke tempat yang kemahnya mula-mula didirikan, di antara Betel dan Ai, ke tempat mezbah yang telah dia dirikan di sana untuk yang pertama kali. Dan di sanalah Abram memanggil nama Yahweh. Dan juga Lot yang ikut bersama dengan Abram, ia juga memiliki kawanan domba dan lembu jantan dan kemah-kemah. Dan negeri itu tidak dapat lagi menampung mereka untuk tinggal bersama-sama, karena harta milik mereka sudah sedemikian banyaknya, dan tidak mampu lagi untuk tinggal bersama-sama. Maka terjadilah perselisihan di antara mereka yang mengembalakan ternak Abram dan mereka yang mengembalakan ternak Lot. Pada waktu itu orang-orang Kanaan dan orang-orang Feris juga diam di negeri itu. Maka berkatalah Abram kepada Lot, "Aku mohon janganlah ada pertengkaran antara aku dengan engkau, dan antara para gembalaku dengan para gembalamu, karena kita ini bersaudara. Bukankah seluruh negeri ini ada di hadapanmu? Silakan pisahkan dirimu dariku. Jika engkau ke kiri, maka aku akan ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku akan ke kiri." Dan Lot mengangkat matanya dan melihat ke seluruh lembah Yordan, bahwa daerah itu seluruhnya terairi, sebelum pembinasaan Yahweh terhadap Sodom dan Gomora, seperti taman Yahweh, seperti tanah Mesir, jika engkau memasuki Zoar. Maka Lot memilih bagi dirinya seluruh lembah Yordan itu, dan Lot menempuh yang sebelah timur, dan mereka berpisah seorang dari yang lain. Abram menetap di tanah Kanaan, sedangkan Lot menetap di kota-kota lembah itu dan berkemah di dekat Sodom, dan orang Sodom itu jahat dan sangat berdosa di hadapan Yahweh. Dan Yahweh berfirman kepada Abram setelah Lot berpisah darinya, "Coba arahkanlah pandanganmu dan lihatlah dari tempat engkau berada ke utara dan selatan dan ke timur serta ke barat, sebab seluruh negeri yang sedang kau lihat akan aku berikan kepadamu
dan kepada benihmu sampai selamanya. Dan aku akan menjadikan benihmu seperti debu tanah, sehingga seorang dapat menghitung debu tanah. Benihmu pun akan dapat dihitung. Bangkitlah, jalanilah panjang dan lebarnya negeri itu, karena aku akan memberikannya kepadamu. Lalu Abraham memindahkan kemahnya dan datang serta menetap di antara pohon-pohon tarbantin di Mamre yang ada di Hebron, dan di sana dia mendirikan sebuah mezbah bagi Yahweh. Pembacaan Haftarah terambil dari Yesaya 41 ayat 1 sampai 7. Jadilah tenang di hadapanku, hai orang-orang pesisir, dan biarlah bangsa-bangsa memperbaharui kekuatan mereka. Mereka datang mendekat. Kemudian mereka bicara, biarlah kami mendekat bersama-sama untuk penghakiman. Siapakah yang membangkitkan orang yang benar dari timur? Dia memanggilnya ke kakinya. Dia memberikan bangsa-bangsa ke hadapannya dan menaklukkan raja-raja. Dia memberikan mereka seperti debu pada pedangnya, seperti jerami diterbangkan oleh busur panahnya. Dia mengejar mereka dengan selamat, dia melewati jalan yang tidak pernah dilalui dengan kakinya. Siapakah yang telah merencanakan dan mengerjakannya, yang memanggil keluar dari generasi ke generasi sejak permulaannya? Aku Yahweh, yang pertama dan yang terakhir, akulah dia. Orang-orang pesisir melihatnya dan takut, ujung-ujung bumi akan bergetar. Mereka telah datang mendekat, ya mereka datang. Setiap orang menolong sesamanya dan berkata kepada saudaranya, jadilah kuat. Maka pematung menguatkan hati orang-orang yang memoles dengan emas, dan dia memipihkan dengan palu, yang menempa landasan logam. Berkata kepada yang mematri, itu adalah baik, dan dia membuatnya kuat dengan paku-paku, itu tidak akan goyah. Amin. Pembacaan Brit Gadasa dari Ibrani 11 ayat 8 sampai 12. Dengan iman ketika dipanggil keluar, Abraham taat untuk pergi ke tempat yang akan segera dia terima sebagai milik pusaka. Dan dia pergi dengan tidak mengetahui kemana dia pergi. Dengan iman, dia hidup sebagai orang asing di tanah perjanjian seperti di negeri asing, dengan tinggal di dalam kemah-kemah bersama Ishak dan Yakub, sesama pewaris dari janji yang sama. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai fondasi-fondasi, yang perancang dan pembangunnya ialah Elohim. Dengan iman juga, Sarah sendiri telah menerima kekuatan sebagai dasar pembenihan, dan dia telah melahirkan di saat usia lanjutnya, karena dia menganggap dia yang berjanji itu setia. Karena itu pula dari satu orang, dan orang inilah yang telah dinyatakan mati pucuk, mereka yang sama seperti bintang-bintang di langit dalam jumlahnya, dan seperti pasir-pasir di tepi pantai laut yang tidak terhitung telah dilahirkan. Amin. Maha besar Engkau Bapa Yahweh yang maha mulia. Terpujilah Engkau yang telah melayakkan kami, menceritakan kasih-Mu, memberitakan kabar baik-Mu, dan memperkatakan setiap perkataan-Mu. Engkau memberkati setiap para aliyah-aliyah yang sedang membaca, memazmurkan. Kiranya Engkau memberkati masa muda mereka. Apa yang dikerjakan tangan mereka Tuhan buat berhasil. Engkau menggenapkan setiap rencana-Mu atas hidup mereka. Beranak cucu dan bertambah banyaklah. Engkau memberkati usia muda mereka, dan mereka akan terus menghasilkan buah yang banyak. Terpujilah Engkau Bapa Yahweh yang memberkati kami melalui perkataan-Mu pada hari ini. Demi Yesus Putra-Mu kami berdoa. Amin. Saya serahkan kepada Puji Tuhan, hari Sabat ini kita mau memuji-muji Tuhan. Amin. Amin. Ya,
Biarpun hari Sabat ini Bapak Gembala tidak bersama dengan kita karena sedang dalam perjalanan ke kota suci, ke kota kudus Yerusalem. Tapi sukacita kita tetap melimpah. Amin. Amin. Haleluya. Saya undang kita bangkit berdiri, kita mau memuji-muji Tuhan. Haleluya. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembahnya. Masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang, tinggikan Dia. Saat hati bersyukur, saat hati bersyukur, dan jiwa pun bersuka, hadirat Tuhan nyata dalam pujian. Saat kami angkat tangan buat Tuhan dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Haleluya. Masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan pujian. Bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita. Tinggikan Dia, tinggikan. Saat hati bersyukur, saat hati bersyukur, dan jiwa pun bersuka, hadirat Bapa nyata dalam pujian. Saat kami mengangkat tangan buat Tuhan, tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat. Saat hati bersyukur, saat hati bersyukur, dan jiwa pun bersuka, hadirat Tuhan nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Tuhan hadir dalam pujian, Tuhan hadir dalam pujian umatnya. Haleluya. Kita mau lebih lagi bersukacita dalam Tuhan. Amin. Tuhan janjikan kita menjadi umat pemenang. Amin. Setiap kita yang menabur, taburan kita tak akan pernah sia-sia di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Kita naikkan pujian ini ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorak. Yang menabur dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai dengan
ketika Tuhan memulihkan keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorak. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorak. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkasnya. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorak. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkas. Sekali lagi kita katakan yang menabur. Yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorak. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pulang membawa berkasnya. Pasti pulang membawa berkasnya. Pasti pulang membawa berkasnya. Haleluya. Siapa yang menabur pasti akan menuai. Amin. Bahkan Tuhan janjikan buat kita menuai yang tidak kita tabur. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita, Bapa kita dahsyat, luar biasa. Haleluya. Kita mau memuji Tuhan lagi. Amin. Amin. Haleluya. Kita naikkan satu pujian lagi buat Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Tak terbayang kebesaran-Mu. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak ditinggikan. Siapa yang layak ditinggikan? Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yahweh, Kaulah Raja mulia. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Haleluya. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak ditinggikan.
Bapak kita ajaib, amin. Bapak kita ajaib, katakan amin. Bapak kita ajaib, katakan amin. Bapak kita ajaib, katakan amin. Haleluya. Ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa, kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Katakan dengan hati kita, Yahweh kaulah ajaib, ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa, kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, pemerintah selamanya. Katakan dengan sepenuh hatimu, Yahweh kaulah Raja mulia. Beri kemuliaan buat Tuhan kita, Yahweh Raja mulia. Haleluya. Hari ini Bapak Ibu Saudara ada kejutan buat kita. Silakan duduk. Haleluya. Saya juga terkejut Bapak Ibu Saudara. Biasanya kalau orang tua kita ini mau ibadah, dia biasanya kabar-kabari gitu. Tapi hari ini tiba-tiba beliau muncul di tengah-tengah kita. Kita tahu bahwa kemarin beliau mengalami satu kondisi kelemahan tubuh. Tapi Bapak kita dahsyat dan ajaib. Bapak kita yang sanggup menyembuhkan, amin. Kita mau dengar kesaksiannya di tengah-tengah ibadah sabat kita pagi hari ini. Saya persilahkan kepada Mami Widiawati untuk memberikan kesaksian bagi kita. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Ya, hati-hati ya Mami. Jangan terlalu bersemangat, hati-hati tetap ya. Haleluya. Iya, hati-hati. Tolong Devi dituntun. Iya. Hati-hati. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Mami, supaya ini sebentar diambil bangku aja. Di sini aja, gak usah jauh-jauh, biar dekat kita. Sini aja nggak apa-apa. Udah, iya sini aja. Oke. Nanti kalau di sini terlalu nggak fansnya nggak ngelihat, agak geser ke sana. Banyak fansnya nih. Oke, iya Mami silakan. Iya. Terserah Mami, mau berdiri, mau duduk, tinggal terserah Mami aja. Iya, silakan. Shalom. Shalom. Aduh, bahagianya Mami terjawab. Sudah 2 tahun lebih Mami tidak berjumpa. Puji Tuhan. Puji Tuhan, Bapak Yahweh kita baik. Haleluya. Kami mau menyaksikan tentang hidup Mami, tapi mohon maaf karena mungkin bicaranya terulang balik, gitu. Jadi nggak bisa seperti yang sudah biasa di depan ini. Jadi mohon dimaafkan. Dan juga karena ya sampun S3 sudah sampun sudah sepuh sekali. Sebetulnya baru 74 tahun. Ya, tapi semua perjalanan hidup sudah berlalu, sudah kami lalui dengan kekuatan dan pimpinan Bapak Yahweh yang begitu dahsyat. Hidup Mami saat ini adalah hidup dari keajaiban dan mujizat
dari Tuhan saja. Mami tidak bisa di luar nalar manusia yang sudah seperti Mami kemarin. Mami nggak bisa ngebayangin. Terus sekarang saya bisa kumpul di sini, bisa lihat Pastor Mesak, bisa lihat Bang Dodo, bisa lihat Bang Robert dan semua yang ada di sini. Aduh, itu tanpa terasa 2 tahun loh, 2 tahun saya nol. Dan setelah COVID, saya puji Tuhan COVID memang tidak terkenal lah istilah kata. Tetapi dalam perjalanan itu 2 tahun 2020 itu sudah mulai agak goyah-goyah. Karena ndak gereja, ndak boleh pergi. Mesti harus ada yang ngantar, harus itu. Tapi nah setelah masuk 2021, ini saya lepas aja ya biar enak. Tapi maaf ompong yang sudah ompong sekarang. 2021 di awal bulan Februari Maret itu mohon maaf, ada gangguan di perut saya. Tidak bisa BAB sampai 10 hari, seminggu begitu. Saya bilang sama anak, bawalah ke dokter. Saya bilang, iya, tapi di rumah sakit aja, jadi nanti periksanya gampang gitu. Itu bulan antara Maret 2021. Nah, di situ saya diperiksa bolak-balik, yang ke fisioterapi, yang ke ini dulu, jadi belum ketahuan. Cuman kok tetap saja saya kurang bisa lancar untuk ke BAB apa-apa nggak bisa. Nah, dokternya ambil keputusan, ibu harus CT scan. CT scan itu apa? Saya juga enggak tahu. CT scan itu di mana, Dok? Ya di rumah sakit, tapi adanya di Grand Wisata. Grand Wisata yang di yang di Bitung di sana. Ya sudah, ikut saja, ikut itu. Udah diperiksa, gambarnya macam-macam, menyeramkan. Ya saya bilang, Dok ini bagaimana? Iya, tapi harus ibu setelah ini MRI. Wah, apalagi itu MRI? Saya bilang, MRI itu setahu saya yang diperiksa kepala. Tapi saya kan sakitnya perut, kenapa kok kok kepala saya yang mau loh, MRI tidak hanya untuk kepala katanya. Oh, saya enggak pernah gegar otak loh, saya itu ngotot sama ini bilang begitu, saya enggak pernah gegar otak, kok diperiksa di MRI, saya bilang. Terus diterangkan MRI itu kepanjangannya ini. Oh ya sudah, ikut. Kalau suka dukanya ke rumah sakit, jam 5 pagi sudah harus berangkat. Nanti ketemu dokternya baru jam 10. Jam 10 sudah diperiksa. Untuk pemeriksaan hari itu supaya tidak pulang dan tetap memakaikan, saya memakai BPJS, jadi ya sudah dilihat. Bu, harus di MRI-nya jam 3 sore gitu. Jadi kalau berangkat pagi ya nanti kalau dibilang begitu pulangnya mesti malam. Ya sudah.
jalani saja. Terus MRI, kolonoskopi. Kolonoskopi itu apa Pak Dokter? Dari kayak endoskopi tapi yang dari bawah, dari duri itu di bius total. Kalau itu udah ikut saja. Tapi ya rasanya ya sebetulnya sakit, tapi ya enggak, saya pengen sembuh, saya harus kuat, saya bilang gitu. Terus udah gitu, udah kolonoskopi, ketemu sama di verwees ke dokter Velmont, itu mengatakan ibu harus operasi minggu depan. Jadi CT scan, MRI, kolonoskopi, operasi, ya sudah, ya. Karena apa kok saya dioperasi? Ada benjolan di dalam usus besar ibu, gitu. Benjolan ini yang harus diangkat, gitu. Wah, itu berbahaya dong kalau diangkat, saya bilang. Ya iya ibu, sudah. Ya sudah, berserah saja, saya bilang begitu sama dokternya. Iya Bu, sampai dokter-dokter yang pegang saya itu ada 10 dokter spesialis dalam yang sudah spesialis semuanya itu. Jadi itu mengatakan ini nenek ini Simbah, ada yang manggil Simbah, ada yang manggil saya nenek. Semangatnya kok besar sekali padahal mau operasi loh. Katanya, ya mau apa, wong saya ya memang harus operasi. Lah kalau saya menolak nanti sudah sampai di tengah jalan, bisa sembuh apa enggak nanti, saya bilang. Ya, terus malam itu saya berdoa, Tuhan bilang, aku punya kepanjangan tangan, itu menurut inian ke saya. Aku punya kepanjangan tangan, kamu dengerin saja dan ikutin saja. Saya kepanjangan tangannya siapa, saya juga mikir. Ternyata setelah saya kesini setelah menjalani itu, kepanjangan tangan saya itu adalah dokter yang menangani saya, benar-benar menangani saya. Saya bilang, aduh puji Tuhan. Dokternya, dokter Filemon sebetulnya, tapi dia bilang, ya dokter apa Pak, dokter saya enggak tahu istilahnya, digis apa? Iya, bedah perut, iya itu. Saya ikutin. Setelah bedah perut dibilangnya lagi harus diikutin ya Bu, iya. Terus, ya sudah, puji Tuhan. 5 hari saya operasi kering, Pak, saudara-saudara, kering hasilnya, enggak ada enggak ada. Ada saya dilubang di sebelah kiri dilubangin, di sebelah kanan dilubangin, di atas begini dilubangin untuk masukin selang, melihat perut saya. Saya bilang, ya itulah. Tapi untung saya enggak sadar, enggak ingat. Jadi untung saya gitu, semuanya berjalan lancar. Itu karena Tuhan mujizatnya masih berlangsung terus. Terus katanya, nenek ini kok orang ini maaf saya bilang, dia bilang, nanya saya, ada pendarahan enggak di itu? Enggak. Ada sakit di perut enggak? Sakit memang sakit, tapi untuk BAB sudah enggak, saya bilang. Belum selesai loh, ini acaranya kok
enggak sakit. Lah makanya sudah gendang selesai, saya bilang dokter itu ya tapi masih ada rentetannya. Ternyata rentetannya itu saya harus kemo. Kemo itu 8 kali. Saya kemo yang ketiga ketemu Pastor Mesak, ya saya didoakan di situ bangga hati saya. Ini apa tuh? Seneng banget itu loh. Iya itu saya bilang, iya. Terus, enggak, Mami enggak apa-apa. Mami enggak apa-apa. Mami. Aduh, iya saya semangat. Lah dikasih tahu kemo. Aduh. Kemo itu gimana? Ya Ibu 8 kali jatahnya. Biasanya sampai 12 sampai 36 kali. Jangan saya bilang 8 saja saya sudah kepala pening ini nanti kalau 8 kali. Saya bilang enggak apa-apa katanya. Ya udah. Berjalannya kemo, setiap kemo Pak Dokter Alfred saya cerita, ini pembuluh darah saya dicari sudah susah, sudah tipis sekali untuk masukkan obat kemo. Padahal obat kemo itu 3 botol 1 kali saya. Itu paling sedikit loh Pak, ada yang sampai menginap. Jadi saya itu paling sedikit sehari kemo itu 3 botol. Jadi sore boleh pulang saya. Saya bilang, duh kok kemo begini tahu saya ini jadinya. Tadinya saya pertama bulan Maret, Februari, Maret, tidak punya pikiran saya terus sampai seperti ini. Kok saya jadi sakit begini, ini sakit apa? Sudah, itu benar, itu jawabannya. Sudah, tidak usah ini dirasakan, jalan terus. Terus karena aku ada kepanjangan tangan 2 kali saya dengar itu. Tuhan mungkin yang bicara, cuman karena saya masih ya bodoh ya, masih itu bebal. Jadi rasanya siapa sih yang bilang aku masih ini orang begini rasanya kok, saya bilang. Benar. Terus akhirnya saya ketemu jalannya. Iya, di dunia ini memang saya ketemu dengan dokter. Saya hubungan terus sama dokter-dokter ini, dokter jantung, dokter darah, dokter ini, macam-macam. Gitu. Saya masuk di waktu operasi yang yaitu untuk perut itu saya udah enggak ini, dok saya enggak mau. Terus dokter bilang, ibu harus ya, ibu ini belum selesai operasinya katanya. Walaupun udah kering, udah ini, tapi kok masih sakit banget. Saya bilang iya. Terus akhirnya suatu saat saya bilang dikasih tahu oleh hati saya, ya karena digerakkan oleh Roh Kudus mungkin ya, saya karena Roh Kudus jamah aku, Roh Kudus jamah aku, itu yang membuat luka saya operasi cepat kering. Terus ini, karena saya selalu bilang Roh Kudus, Bapak Yahweh Rafa, Bapak Yahweh yang menyembuhkan. Dia bilang, memang di dunia kamu hubungannya dengan dokter, tetapi ini dokter menangani kamu dengan baik. Kalaupun sudah kalaupun sudah tidak bisa dokter atasi, saya kan berarti kembali. Saya bilang, saya kembali. Saya siapkan, saya siap. Ya, saya memang kalau harus kembali, toh saya agak sombong. Toh saya enggak punya apa-apa. Maaf. Saya suami enggak punya. Ini
pekerjaan enggak punya, apa enggak punya. Ya, iya dok, benar. Kalau memang saya nanti enggak bisa lanjut, memang saya balik. Saya bilang gitu. Dokter saya yang bilang, belum Bu, saya belum selesai operasi kok, ibu udah bilang mau balik aja. Loh, lah iya toh dok, kita kemana, usiaku sudah tua, apa aku juga nggak punya, yang harapanku cuma satu, balik sama Tuhan, sama Bapak Yahweh. Karena hanya Dia satu-satunya dari saya mengenal jadi orang Kristen, saya tahu hanya Dia yang saya punya. Saya keluh kesah, saya apa sama Dia. Saya Tuhan sakit, Tuhan, itu hanya sama Dia, enggak sama orang lain. Saya enggak mau sama orang ini. Makanya mohon maaf pada waktu saya sakit, saya juga tidak jangan datang ke rumah karena apa? Enggak ada solusinya gitu loh, dokter aja cuma ngasih waktu ketemunya 10 hari sekali. Setelah kemo 1 kali, 2 kali, 3 kali, itu yang terberat buat saya. Mulut saya tidak sariawan, puji Tuhan, tidak seperti yang lain. Rambut saya juga tidak rontok, puji Tuhan. Tapi nggak bisa masuk apa-apa. Mama jangan diturutin, mama makan, mama minum ini. Aku yang mau tuh minum aja, air putih aja, saya bilang. Lah makanya apa? Udah benar, kenalah yang diserang lambung saya. Jadi kalau habis kemo 2 minggu saya minum obat kemo tapi diminum. Kemudian 1 minggu istirahat. Istirahat itu saya pergunakan benar-benar, saya menikmati bahwa tidak ada tugas dari rumah sakit kemo ataupun minum obat. Obatnya berat sekali. Asal ini kena masuk rumah sakit. Jadi IGD itu langganan, setiap 2 minggu sekali saya masuk IGD. Yang terakhir kemarin yang paling berat itu setelah kemo kelima itu, mohon maaf, saya seperti dikuras 17 Juli sampai 17 Agustus. Saya diare tidak berhenti. Berhentinya Tuhan itu hebatnya di situ. Hanya jam 3, 4, 5, jam 6 pagi lagi mulai BAB lagi. Ini saya bisa tidur. Dan tidurnya juga dengan pulas, dengan enak. Nah, nanti jam 6 pagi sampai jam 3 malam itu terus BAB itu BAB. Baru diganti, pampers diganti, sudah keluar lagi, sudah terus itu 1 bulan. Saya bilang, tapi puji Tuhan enggak ada dehidrasi. Dokternya sampai bingung, kok enggak ada dehidrasi, ibu ini kok ini aja, keluar masuk ke IGD, keluar masuk ke perawatan itu. Jadi kayak orang enggak sakit itu saya di situ, saudara-saudara. Saya kayak orang ya sehat. Tapi BAB itu terus tiap 2 jam, 1 jam, setengah jam bahkan. Itu. Anak saya kalau membelikan pampers yang 1 dus itu isi 60, itu cuma 6 hari. Itu. Saya selama 1 bulan habis 3 dus yang kali 60 biji itu. Karena ya memang gak bisa ditanggulangi.
Terus akhirnya saya masuk ke IGD yang terakhir kemarin. Saya ini ada bapak-bapak di sebelah saya. Ya, mohon maaf orang seberang ya, dia bilang yang menyebut ya berdoalah buat mereka. Bapak bilang, Tuhan tolong, jangan aku, dia kena jantung. Dia bilang, Tuhan, tolong Bapak ini Tuhan, tolong. Saya itu baru pingsan, jam 7 pagi saya pingsan, saya enggak ngelihat, enggak tahu apa-apa. Tiba-tiba loh ini kok di rumah sakit, dengar orang teriak-teriak itu. Astagfirullah, yang seperti itu yang menyebut nama Tuhan dia gitu. Saya bilang, cuma Tuhan yang nolong Bapak, cuman Bapakku itu loh yang baik, saya bilang gitu. Sampai adik saya bilang, Mbak, udah bapaknya nggak dengar Mbak. Iya dia harus dengar, karena yang bilang itu Bapak sendiri, Bapak di surga. Saya bilang, minta tolong sama Bapak di surga. Nanti benar itu. Ada kira-kira dia 3 jam, dia tidak teriak-teriak, dia tidak ini, dia tenang. Terus akhirnya dia nafas, Bapak harus di ini ya, Bapak harus di ICU. Nggak mau, aku nggak mau di ICU gini-gini. Akhirnya ya Bapak itu jam 12, saya sadar jam 11, jam 12 Bapak itu meninggal. Di sebelah saya begini. Ya, dia bilang. Tapi dia bilang, nggak kuat Bu, nggak kuat ngomong minta tolong Tuhan nggak kuat, katanya gitu. Tapi puji Tuhan ya udah selesai tugas dia. Saya yang dilanjutkan untuk menunggu ruangan. Setelah saya dapat ruangan, periksa ini PCR positif saya. Ya masuk, saya bilang. Di dalam itu enggak ada siapa-siapa karena saya isolasi. Iya, jadi enggak ada anak pun enggak, semua enggak ada yang. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan, apa ini perjalanan akhir saya? Saya bilang gitu. Enggak ada yang nemenin di rumah sakit, apa saya mau meninggal di sini? Saya bilang. Terus aku bilang kalau aku nanti dikasih kesembuhan ya Tuhan, aku mau bersaksi ya Tuhan, sebisaku aku bersaksi, saksikan bahwa Engkau ajaib, bahwa Engkau mempunyai mujizat itu sampai saat ini masih terjadi, saya bilang. Dan itu sendiri di ruang gede begitu tuh. Saya sendirian di situ. Akhirnya kok malam itu ini ada perut saya kayak ada yang menekan begini dan dada saya ditekan ini. Terus dokternya bilang di telepon pakai video call, dia bilang, Ibu sudah minum obat, sudah ini, nanti 2 hari lagi Ibu boleh pulang. Puji Tuhan, saya pulang. Setelah itu enggak terasa sakit apa-apa lagi, seperti orang yang kembali sehat. Sampai saat ini saya menyaksikan betapa Bapak itu baik. Makanya saudara-saudara, jangan pernah lepas memegang tangan Bapak untuk terus minta tolong. Kita kalau enggak kita minta, Bapak ya ngelihat aja mungkin di sana. Kita bilang, Bapak saya minta tolong, saya harus sembuh. Saya masih kepingin ketemu sama saudara-saudaraku. Saya bilang begitu. Benar
Pak dokter, itu saya mendapat jawaban itu, semua disembuhkan, semua dikuatkan. Saya baru bisa mulai makan ini. Yang tadinya selama berapa kali minggu itu saya enggak bisa makan, enggak bisa apa. Karena panas mulut ini. Enggak enak. Pastor, untuk saya menjalani kemo pun, di tengah kemo saya sudah, ini dada saya seperti lengket dengan belakang itu. Saya minta tolong itu cuman itu saya kerasa sekali itu saya di kemo itu langsung dicabut kemo itu obatnya, untung tinggal sedikit obatnya, dicabut semua. Terus saya dikasih sursof itu oksigennya dikencengin sampai orang, bu ibu itu kasihan itu loh kayak gitu, apa udah mau jalan ya, udah mau jalan. Lah anak saya pulang ngambil baju karena memang semalaman kami dari IGD tidak tidur gitu. Jadi dia pulang sebentar, kita masuk di tempat kemo itu. Tangan saya seperti ternyata dehidrasi sehingga jantung saya lengket. Benar-benar itu rasanya seperti mungkin itu saat saya mau nggak ada, semua udah teriak-teriak ibu-ibu yang kemo ini. Nah, tapi berkat Tuhan semuanya, makanya saya katakan saya hidup oleh karena keajaiban Bapa Yahweh, karena mujizat Bapa Yahweh masih terjadi sampai saat ini. Jangan pernah ragu lagi, saya yang sudah merasakan dan saya yang sudah menyaksikan betapa Bapak ikut campur tangan terus, semuanya saya dimudahkan. Kalau tidak, Pak dokter tahu kemo itu satu kali kemo berapa? Itu saya sudah selesai itu, saya dibawa ini diperiksa lagi, rekam jantung segala semua, masuk ke dokter. Dokter bilang, ibu sedap katanya. Kenapa dok? Sedap, masih sakit saya bilang. Ibu sudah cukup 5 kali ibu kemo, tidak usah dilanjutkan karena semuanya sudah terjadi kebaikan dan membalikkan keadaan saya. Haleluya Tuhan. Benar saudara-saudaraku, itu yang harus kita pegang teguh, bahwa Bapa itu tidak akan meninggalkan kita dan Bapa terus memimpin kita. Benar, setelah ini diperiksa, saya kemo cuma 5 kali dan besok lagi tidak usah balik bu, cuman hanya 5 kali 5 tahun. Kalau Tuhan izinkan saya 5 tahun, baik. Jadi setiap tahun, tiap tanggal operasi saya harus datang ke rumah sakit untuk ngecek. Nah itu masih harus ini, iya cek. Tapi ya semuanya kalau Tuhan izinkan pasti terjadi untuk 5 tahun ke depan. Jadi umur saya 74 tambah 5 tahun. 17. Amin, amin. Jadilah semuanya anak-anakku ikut seperti itu. Tapi jangan pakai sakit, nggak usah pakai sakit. Tapi percaya saja bahwa Bapa Yahweh tidak akan meninggalkan kita. Semuanya diluputkan, semuanya digenapi dan semuanya didukung sama Bapak. Coba
Obat 1 botol aja 17 juta. 1 kali kemo 3 kali botol. Coba, duitnya siapa? Ya duitnya Tuhan. Duitnya Bapak Yahweh itu loh. Benar-benar itu. Dok, kalau ada pasien yang seperti itu bilang, Bapak Yahweh kaya dan Bapak Yahweh mencukupkan semuanya. Jangan pernah ragu. Kira-kira hanya sampai di situ dulu ya. Habis kepanjangan. Mohon maaf, Tuhan berkati. Tuhan berkati semua. Kasih alas kakinya. Ajaib Bapak kita, haleluya. Mami jadwalnya harusnya 8 kali kemo, 5 kali sudah disembuhkan. Dinyatakan sembuh ya Mi, dinyatakan sembuh oleh dokter. Itu sebuah keajaiban yang luar biasa. Kalau saya tahu itu kalau orang kemo itu rambutnya udah rontok. Tapi Mami sampai hari ini kelihatan cantik. Haleluya. Di dalam Tuhan ada pemeliharaan yang ajaib, amin. Itulah sebabnya kenapa kita harus terus memuji Tuhan, amin. Karena Dia pembuat ajaib, pembuat keajaiban, amin. Kita mau naikkan satu pujian lagi sebelum kita dengar firman Tuhan. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia baru. Haleluya. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Kelihatannya nggak seru kalau duduk terus disuruh nari ya. Kita mau bangkit berdiri sambil kita naikkan pujian ini kembali. Angkatlah suaramu. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia segerakan. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan, sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat. Sekarang nyanyikan, sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, oh, nyanyi bagi Dia. Sekali lagi katakan, nyanyi bagi Dia. Haleluya. Nyanyi bagi Dia. Kita terus nyanyi buat Tuhan, amin. Karena Dia baik, Dia sungguh baik. Dialah pembuat keajaiban di dalam kehidupan kita. Haleluya. Kita mau dengar firman Tuhan.